Baik. Maka di dalam teori tasawuf ini dulu pernah kita bahas namanya ujlah. Ujlah itu suluk. Jadi Imam Al-Ghazali itu untuk memahami ini kita lihat sejarah ulama-ulama besar. Ya, sejarah Nabi. Nabi Muhammad itu Pak, dia masuk Gua Hira dulu. 3,5 tahun dalam riwayat. Dia itu mengosongkan hati dari selain Allah. Cari Tuhan namanya. Setelah dia sempurna makrifatnya, baru dia turun berdakwah. Kenapa dia lakukan itu? Kata ulama tasawuf, kalau dia tidak bersih, nanti dia berdakwah dia akan mengotori orang ramai. Kenapa? Dia sendiri belum bening. Dia masih kotor. Orang kotor tidak bisa membersihkan orang bersih. Orang kotor. Mohon maaf nih. Kalau institusi penegak hukum, Polri, KPK ini kotor, jorok mainnya, jangan harap negara kita bersih. Institusi mereka sendiri masih jorok. Mimpi namanya. Gitu bahasanya Pak ya. Maka diperlukan itu pembersihan dulu. Baru jadi dakwah. Sunan Kalijogo, dia gitu juga. Kosong dulu. Baru dia bisa bersih. Nah bagaimana dengan kita? Maka di dalam tarekat itu ada namanya suluk. Luangkan waktu. 40 hari, 10 hari, kosongkan diri. Jangan dipakai seluruhnya untuk cari dunia. Hancur kita Pak. Karena kosong itu pun, mengosongkan diri itu pun tidak setiap bulan. Artinya tidak setiap hari. Tidak begitu. Dalam sehari kita dikosong 2,5 jam. Iktikaf habis subuh. Tahajud. Nah setelah itu kerja dunia. Tapi dengan kerja itu kita bersih ke Allah qalbu kita. Jadi dunia akhirat itu nyatu. Al-Ghazali dia bukan mungkin kalau masa dialah ya kita katakan. Ya dia rektor universitas yang paling ternama di Baghdad. Ya. Universitas Islam yang paling besar di Indonesia mana? Dialah rektornya. Kira-kira begitu. Kurang apa lagi? Gaji besar apa? Itu tinggalkannya rektornya itu. Dia tinggalkan tahun-tahun. Dia iktikaf di masjid aja. Kenapa? Ilmu kerektorannya itu tidak mampu membuat dia tenang. Filsafat, bergejolak pikirannya. Setelah dia tinggalkan, bertahun-tahun, bersih bening hatinya, baru pemerintah maksa dia lagi. Kamu harus jadi rektor lagi. Kalau enggak, anak istrimu dipenjara. Akhirnya dia terima. Karena dipaksa. Apa beda dulu Ghazali sebelum bertasawuf dengan sesudah? Dulu waktu aku sebelum bertasawuf, aku menulis buku ilmu kalam, ilmu filsafat untuk menunjukkan nih Ghazali ini hebat. Siapa kalian bisa ngelawan ilmuku? Tingkat keegoan sombongnya luar biasa. Tapi ketika aku sudah mendalami tasawuf, aku tidak merasakan yang seperti itu lagi. Karena jasmani dan ruhani kita ini kan masing-masing kebutuhannya Pak. Ada. Maka ada satu riwayat begini. Saya pernah jumpai satu riwayat dalam sebuah buku, udah lama sekali tebajan. Malaikat ini lihat manusia dalam satu kampung durhaka, sering lupa sama Allah. Jadi malaikat bilang, ya Allah, ini gimana manusia di kampung ini? Ini sudah dikasih hidup, dikasih makan, disiapkan bumi sama dia, badannya disehatkan, jantungnya sehat, semuanya masih saja lupa, masih saja durhaka, gak mau ingat samamu. Tahu kenapa? Kata Allah. Baik, disuruh malaikat turun, cabut hawa nafsu mereka semua. Begitu dicabut hawa nafsunya Pak, semuanya mau ke masjid, iktikaf, zikir, gak mau kerja lagi. Kerja gak mau, nikah tak mau, bangun rumah tak mau. Maunya sama Allah. Jadi antara kebutuhan hawa nafsu dengan kebutuhan nurani, ruh kita itu beda. Itu bertentangan dia. Itulah yang menjadi ujian sama kita. Jadi hadirnya hawa nafsu ke dalam diri kita itu sebenarnya itu apa? Lina'muru fiha wala nufsidu fiha abada.
lina'murul arda, supaya kita memakmurkan bumi. Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak mau nikah, nggak mau kawin. Siapa anaknya? Anak cucu Adam tak ada. Ya kan? Nggak ada bangun-bangun masjid-masjid kayak gini. Nggak ada pelebaran-pelebaran masjid kalau nggak ada hawa nafsu. Sih pada aja. Nah, bagaimana kita memanagenya itu? Ya luangkan. Bukan 24 jam kita disuruh kosong. Ya. Tapi dilatih 2,5 jam dulu. Nanti apabila kita latih 2,5 jam setiap hari, maka nanti terbawa. Kita kerja pun nanti, walaupun kita urusan dunia, tapi hati kita selalu bergantung ke Allah. Ya seperti tadi, kita kerja, ya Allah. Ini di kantor ini nampaknya agak gawat ini. Tolonglah aku menyelesaikannya. Allah juga datang. Begitu di kantor kita juga. Jadi keburukan jauh dari diri kita. Yang menyebabkan banyaknya keburukan di negeri kita ini, nggak ada Allah. Waktu berangkat kerja nggak ada Allah. Duit di kepala kita, di kantor duit juga, pulang di rumah duit juga. Akhirnya duit aja. Akhirnya kita nggak mikir yang lain. Semuanya halal. Maafnya kadang-kadang ada jemaah kita Jakarta ngomong, Ustadz kalau di sini kalau nggak mau nerima pemberian orang nggak bisa hidup, maksudnya nggak bisa kerja di sini katanya. Ya. Ada orang Aceh pindah ke sini Ustadz, dia nggak mau nerima pemberian orang karena dia mau bersih-bersih aja, akhirnya dia nggak bisa kerja di sini, nggak lama dipindahkan ke Aceh katanya. Memang nggak bisa, saat mau cuma lagi dah. Sampai begitulah kehidupan itu terbentuk. Kenapa? Karena yang di akal kitanya materi. Bukan tidak boleh punya materi, tapi jangan bergantung kepada materi. Nah, bagaimana kita mengkondisikan rohani kita tak bergantung kepada materi? Itulah yang diingat. Kan unik Pak, kita bergantung kepada benda mati makhluk, tidak bergantung kepada Allah penciptanya. Sebenarnya kan logikanya pun salah. Ya kan? Karena makhluk itu nggak bisa buat apa-apa. Apa bedanya orang bergantung sama berhala, nyembah berhala, minta ke berhala? Hampir tak beda secara rohani kan? Orang nyembah-nyembah berhala, ya berhalanya nggak bisa buat apa-apa. Ya. Kita bergantung dengan mobil kita, dengan tabungan kita, karena bisa ditukar macam-macam. Padahal sebenarnya itu semua dalam genggaman kuasa Allah. Dalam 1 menit bisa hancur Allah buat. Yang kebakaran lah, yang anak kita misalnya gagal ginjal habis, anak kita terlibat narkoba habis uang kita, wallahualam. Dalam waktu sekejap Allah bisa hancurkan itu. Kalau dia mau. Artinya dalam Islam memang kita dijadikan selalu bergantung. Itulah namanya tasawuf. Tasawuf itu rohani kita yang dibenahi. Nanti kalau syariat baru ilmu fikihnya. Jadi bagaimana kita menjalaninya? Ya dua-duanya. Karena kita hidup dengan zahir batin. Ya, kalau mau sempurna, tinggalkan dulu dunia kayak Ghazali. Berapa lama Ustaz? 2 tahun. 2,5 tahun. Habis itu sudah kerja seperti biasa. Oh nggak bisa Ustaz. Ekonomi saya nggak kuat. Sebulan 10 hari. Nggak sanggup Ustaz. 5 hari. Nggak bisa keluar, buruh kasar, dipecat, apa rezeki, 2,5 jam setiap hari. Tahajud, sisakan waktu. Untuk itu. Membeningkan rohani kolbu tadi. Kalau kita mau menjalani kehidupan rohani yang benar, yang bagus. Jadi jasmani rohani itu terus jalan. Sekali jalan saja. Jangan ditinggal dua-duanya Pak. Nanti kalau ditinggal nggak ada perkembangan dunia. Kita nggak. Itu tadi. Kalau dicabut hawa nafsu, udah kita nggak mau kerja, nggak mau apa-apa. Wong memang hawa nafsu itu kebutuhan zahir untuk fisik nih aja kok. Sebanyak-banyak uang kita kalau kita belikan makanan, seberapa hebat si lambung kita bisa nelan. Setelah ditelan lambung jadi apa coba? Comberan kan? Apakah kita pernah berpikir makan enak, hasilnya bau. Di WC, makan lagi, bau, buang lagi. Apa kerja kita itu saja hidup ini? Seolah-olah kita ini menjadikan diri kita mesin. Mesin apa? Mesin pembuat kotoran. Ya kan? Jadi kita berjuang untuk apa? Hidupnya berjuang untuk buat tai. Maaf ya. Maaf ya. Kita berjuang untuk membuat tai.
memenuhi WC. Sadar nggak kita hidup berjuang untuk buat banyak tai di WC? Itu kalau mikirnya hanya perut, maka kata Imam Ali itu keras Pak. Siapa yang hidupnya hanya untuk sejengkal perut, maka dia tidak lebih berharga daripada apa yang dikeluarkan perutnya. Bayangkanlah itu, mikirnya itu. Siapa yang hidupnya hanya untuk memperjuangkan sejengkal perut, dia tidak bisa lebih berharga dari apa yang dikeluarkan perutnya. Karena jasmani. Saya lupa apa sudah pernah saya bahas fikih prioritas. Yang mana yang kita utamakan, jasmani apa rohani? Dalam fikih prioritas rohani. Kenapa rohani diutamakan? Rohani dikekalkan Allah, jasmani dihancurkan. Rata-rata orang mati hancur jasadnya kan? Rohaninya tidak pernah hancur. Lalu kenapa kita mengutamakan yang hancur daripada yang tak hancur? Nah ini juga kan pertanyaannya. Maka kita harus banyak merenung. Ilmu tasawuf ini membina yang tidak hancur rohani kita supaya bersih. Nah, jadi boleh disambil dengan amalan 2,5 jam tadi, atau boleh dengan model ujlah. Nah, ujlah 10 hari tinggalkan dulu biar bersih dia.